pakai aki, masukin. Nah, nanti dicek innya dari mana, outnya dari mana. Nah, ini kita cek begini, ya. Kita tes. Jarumnya gerak nggak? Gerak. Ya, skalanya 1 kilo ohm ya. Tuh, gerak jarumnya. Sekarang kita balik. Nah, yang tadinya di plus dipindah ke min, yang tadinya di min dipindah ke plus. Gerak nggak? Nah, ini berarti nanti ini adalah diperuntukkan untuk sistem pengisian. Nah, kalau kita colokin ke sini, ya, tuh. Ini kan berarti input, ya kan? Ini kan outputnya. Kalau lihat dari soket ya. Nah, kalau kita lihat dari avometer, nah, tuh, ya, ini plusnya nih, plusnya. Kalau kita lihat seperti ini kan kuncian. Ini sebagai kabel pengisiannya, berarti input. Jadi input kabel pengisian itu dari sini. Kalau kita balik, ini gerak. Ini gerak nggak? Tadi nggak gerak. Tuh. Jadi nanti ini berbanding terbalik. Ini kan plus, ya. Ini kan min. Nah, plusnya AVO menjadi minnya apa? Tuh, ini kan nggak gerak tuh, ya. Ini nggak gerak tuh. Tapi kalau di ini kan sama dengan gini. Ini kabel plus dari avometer. Ketika dihubungkan di sini, dia nggak nyambung. Ya, tapi kalau dibalik, plusnya jadi di bawah, dia nyambung. Harusnya kan yang namanya listrik mengalir dari potensial yang tinggi terhadap potensial yang lebih rendah. Artinya dari plus ke min. Kalau dilihat dari avometer, kan plusnya ini nih. Berarti sama dengan plusnya di bawah. Minnya di atas kan, tapi kalau di sini jadinya terbalik, yang min jadi plus, yang plus jadi min, gitu. Jadi plusnya AVO sama dengan minnya apa? Hah? Minnya apa? Nah, kita bisa sebut minnya apa? Min pengisian. Hah? Ya bisa dibilang begitu. Atau ya ini plus itu sebagai input tuh, ya kan, ini kan plus berarti sebagai input, ini keluarnya sebagai outputnya kalau di posisinya kabel AVO. Tapi ketika bicara di soketnya justru adalah kebalikannya. Jadi untuk menentukan nanti masuknya dari mana, ya. Jangan nanti kamu ikutin begini. Jadi di sini rumusnya berbanding terbalik. Tuh. Ini kan nyambung. Tuh, nyambung kan? Terhubung kan? Artinya dari plus nyambung ke min. Nah, tapi kalau dipasangkan di sini, tuh. Jadinya bukan putih ngalir ke merah, tapi malah dari merah ngalir ke putih. Sementara yang putih ini kan input, yang merah ini kan output. Jadi rumusnya berbanding terbalik. Ya, ingat-ingat tuh. Jangan sampai nanti kamu ikutin. Oh, ini plusnya AVO, berarti ketemunya sama kabel sepul. Minnya AVO, berarti ketemunya sama aki atau outputnya kiprok. Jadi rumusnya di sini berbanding terbalik. Nah, kalau kiprok problem gimana? Ya, jebol bisa dia tidak terhubung. Ya, yang kedua bisa juga dia jadi nyambung bolak-balik. Nah, contoh misalkan ya, kita cek sebelahnya. Ini kan nyambung. Ya, saya balik nih minnya. Tuh. Nyambung kan dua-duanya? Nah, yang dua-duanya nyambung ini adalah untuk pinnya penerangan.
Yang salah satunya nyambung adalah pinnya pengisian. Ya, nah tapi di pengisian ini ingat ya, rumusnya berbanding terbalik. Plus jadi min, min jadi plus. Itu. Ya. Jadi sama dengan plusnya AVO jadi minnya Aki. Ya, minnya AVO jadi plusnya Aki. Sama dengan begitu. Jadi jangan nanti kamu beli kiprok, oh nggak ada, adanya punya Yamaha. Dilihat soketnya sama nih, ya. Dicoba ke sini sama, bisa masuk begitu kan? Udah main pasang aja. Kiproknya baru betul, tapi pengisiannya nggak jalan, ya. Itu. Jadi soketnya boleh sama, PNP begini, ya. Tapi pinnya belum tentu. Jadi sebaiknya kita cek dulu seperti tadi, ya, khususnya di pengisian. Tes, oh nggak gerak, dites balik atau kebalikannya, oh gerak. Nah berarti ini pengisian. Nah setelah diketahui bahwa pin sebelah sininya buat pengisian, ingat rumusnya, bahwa plus jadi min, ya, min jadi plus. Untuk menentukan masuknya dari pin yang mana, keluarnya dari pin yang mana. Karena kalau terbalik, masuknya justru malah dari min, ya berarti dioda lambangnya gimana? Kan anak panah, ada pagar kan? Nah kalau masuknya dari arah pagar, ya nggak nyambung, ya kan? Coba pinjam bukunya. Nah, buat coret-coret aja. Ini kan kalau dioda kan dilambangkannya begini. Ya, tuh, begini nih, ini diode, tuh, ya, ini anoda, ini katoda, ya, atau ini plus, ini min, begitu. Nah, harusnya kan ini sebagai input, ini nanti sebagai outputnya. Nah, sekarang kamu masangnya ternyata dibalik, ya, ini jadinya in. Yang ini ya justru jadinya outputnya. Ya nggak bisa karena ini ada pagar. Jadi kenapa disebut searah ya? Nah ini searah nih, menunjukkan arah. Jadi mengalirnya dari plus menuju ke min. Tapi dari min nggak bisa balik ke plus karena ini ada pagarnya. Ya sama dengan begitu. Nah kalau kamu salah pin, ternyata masuknya dari sini ke arah sini, ya nggak bisa. Makanya jangan salah pin di sini, ya. Atau lebih mudahnya ya kalau beli kiprok udah sesuai dengan peruntukan motornya. Nah, ya, nggak usah ibaratnya substitusi, ya. Oh Suzuki smash, ya udah belinya punya smash. Harusnya pin koneksinya sudah jelas sama, tinggal nyolok aja. Tuh kan. Bilang apa? Nyala kan? Lompat apa? Hah? Lompat. Kemana? Begini langsungnya. Ada pertanyaan? Jen? Tidak ada? Paham ya? Nah, jadi untuk menentukan kiprok rusak itu, ya, sebelum kita ke kiproknya, ya kita bicaranya dari beban aja. Ya, bebannya apa? Yang pertama misalkan pengisian. Ya. Kan kemarin sudah kita cek tegangan aki saat motor mati ya tidak boleh kurang dari berapa? 12,5. Saat dihidupkan tidak boleh lebih dari 14,5. Jadi tanda-tanda kiprok rusak ya. Kalau tegangan aki saat motor mati kurang dari, ya, atau tegangan aki saat motor hidup lebih dari, itu yang pertama, ya. Saat motor hidup lebih dari 14,5, 15, 16, nah berarti problemnya mengarah ke kiprok. Nah, saat motor mati, ternyata tegangannya kurang dari 12, mengarah juga ke kiprok. Ya, walaupun ada kemungkinan akinya yang soak, ya, rangkaiannya yang problem,
sehingga pengisiannya nggak jalan. Bahkan putaran stasioner mesin pun berpengaruh. Itu. Jadi sebelum kita periksa kiproknya, bicara soal rusak atau enggaknya, ya dari situ aja dulu. Nah kalau penerangan gimana? Ya bisa dari kabel fitting lampu ya, yang ke bohlam nih di depan, kita ukur tegangannya. Bohlam itu berapa volt? 12 ya, ya kita ukur 12 volt, lebih enggak? Makanya kan kasusnya dua. Ada motor yang lampunya redup banget, nggak bisa terang. Nah berarti tegangannya kurang dari, karena dia lampunya redup. Ya harusnya kan kalau AC makin digas makin terang, ternyata redup terus. Atau ya pada saat dinyalakan motornya tiba-tiba lampunya putus, ganti bohlam putus lagi, ganti bohlam putus lagi. Nah berarti tegangan yang masuk terhadap lampu lebih dari 12 volt. Itu. Jadi ngeceknya dari sana dulu, jangan langsung terhadap kiproknya. Dari tanda-tanda lain ya, seperti tadi yang saya jelaskan, itu sudah cukup. Tapi kalau diharuskan atau kita mau ngecek dari sini ya seperti tadi caranya. Mau turun nggak? Kalau nggak mau turun, skepnya dicek. Itu tensionernya. Oh iya. Jangan dibelayar-belayar aja. Terus nanti rantainya lompat. Kalau cuma lompat doang topnya mending. Kalau klepnya nabrak, nah, jangan keenakan ngegas. Ya Bu, absen yang hari ini, yang kemarin-kemarin sebentar saya cek ya Bu. Oke, ada pertanyaan? Gak ada. Jem, Mas Yan, nah, saya yang nanya boleh? Boleh. Boleh. Ya. Alhamdulillah bisa geser. Geser mana Mam? Geser tuh kita keluar. Kita cuma luar, kita ambil kumpul dulu nih. Lagian gaya-gayaan ngetes buah. Orang sekolah kagak dites. Kalau dites itu kan orang sekolah dites ujian baru. Orang sekolah kagak dites. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, jadi ya seperti itu dasarnya. Nanti kita lanjut ke sistem pengapian. Jadi kalau pengisian udah cukup jelas, ya bisa melakukan yang namanya perakitannya atau merangkainya. Nah, tapi kalau kita bicara troubleshootnya, langkah-langkahnya beda ya. Rame amat sih. Ya, kalau kita bicara troubleshootnya, itu justru ya seperti yang saya bilang. Jadi bergeraknya mundur. Ya, tuh. Jadi pada saat kita belajar nih seperti ini, justru kita bergeraknya dari dasar, dari sepul ke kiprok ya, sampai kemudian ke posisi kunci kontak. Nah nanti pada saat ada masalah ya, justru sepul ini menjadi bagian paling terakhir untuk kita lakukan pengecekan. Ya, contoh misalkan, nah sistem pengisian atau akinya tekor. Ya, akinya soak. Nah, nggak lama baru ganti aki. Nah, itu berarti dari aki ya dicek tuh ke belakang mundur ya sampai ke posisi si sepul. Ya, jadi jangan langsung mengarah ke bagian sepul. Makanya kayak kemarin tutup akinya ya, kemudian kabelnya. Dari kabel ke sekringnya nyambung bagus nggak? Ya, sekringnya gimana? Biasanya kan rumah sekring juga ada yang kendor. Itu juga bisa jadi problem. Ya. Nah, kemudian dari sekring ke kiprok nyambung nggak?
Nah, dari kiprok ya ke sepul nanti gimana. Jadi proses pemeriksaannya bertahap, tetapi arahnya adalah jalan mundur. Jadi kalau belajar merangkai dari sumber ke beban, tapi pada saat kita melakukan analisa, ya ketika ada masalah kita balik. Justru kita berangkatnya adalah dari beban menuju ke sumber. Itu berlaku untuk semua sistem kelistrikan. Oke, nah sekarang ya sistem pengisiannya dirangkai dulu. Nih kabel sepulnya dipasang, ya lalu masa-masa nih. Nanti kita lanjut ke pengapian. Ini kiproknya dipasang. Nah, saya carikan absen dulu. Ya Pak. Apanya? Panjang sebelah. Kalau panjang sebelah nih yang sebelah bukan punyanya Pak. Ini bisa jadi punya smash. Ya, diameternya sama atau beda? Nah, aku kembali Ya, ke kiproknya itu. yang punya Bapak yang ini. Yang ini punyanya smash sepertinya. Kurang ngopi. Kenapa? Kurang ngopi ya, matanya. Ini kurang ngopi. Kamu sakit tadi? Jangan aja deh. Mau tes? Mau tes? Enggak. Lanjut. Ya, berarti ini di bawahnya caging. Ngomongkan lagi. Caging. Ya, yang praktek kemarin Pak, yang anak-anak baru. Iya. Kan nggak bisa dibaca tuh. Udah kepasang? Coba. Udah. Ini akinya bagus nggak? Akinya dipasang nggak? Dipasang. Hah? Tes dari yang lain aja. Bega. Akinya belum dipasang. Ya, duluan. Emang ada akinya? Udah. Nah, katanya terusan kagak ada. Gimana? Udah, nggak apa-apa. Kita pakai test pen aja. Ayo. Mana si Tian? 12,1. 12,1. Lu ngapain di sana-sana? Udah nggak usah ya. Oke, ya. Pengapian. Nah, kita mulai dari DC dulu. Nah, berarti kalau kita lihat gambar, ya, ini kan rangkaian sistem pengisiannya. Mulai dari sepul pengisian, ini salah nih, ini sepul pengapian, harusnya sepul pengisian. Ya, sepul pengisian regulator atau kiprok keluar dibagi dua, ada yang ke sekring sama ke aki, lalu ke kunci kontak. Jadi sekarang kita abaikan dulu pengisiannya, ya. Nah, jadi kita bicaranya adalah B1, ya. Jadi kalau sudah jelas dengan sistem pengisian, sekarang mainnya kita langsung dari B1. Saat kunci kontak on, nah B1 ya,
Kemarin B1 kalau dari warna kabel apa warnanya? Orange, ya. B1 ini masuk ke soketnya CDI. Sudah jelas nih ada orange. Ya, copot CDI-nya, soketnya. Nah, pakai tes pen. Nih tes pennya. Coba dites. Ada arusnya enggak? Kontaknya on. Nah, kenapa diengkol? Nggak usah diengkol. Ada aki. Ada, ulang. Belum tahu dia. Nah, ya. Jadi ini sama dengan adalah B1, ya. Jadi kalau yang digambar, nah, ini adalah dari kunci kontak nih. Ya, kunci kontaknya on. Nah, maka B1 arus baterai yang keluar dari kunci kontak ini harus masuk ke dalam soket CDI sebagai sumber arusnya. Karena nanti syarat aktifnya CDI itu 3. 1 adanya sumber arus, 2 adanya pulser, 3 adanya massa. Ya, mana pulsernya nih? Jadi ini 1 sumber arus, yang keduanya adalah pulser, yang ketiganya adalah massa. Itu syarat aktifnya CDI. Tadi contohnya kasusnya FU, ya. Kan nggak mau keluar apinya. Kenapa? Karena problemnya di pulser. Sumber arusnya ada, masanya ada, tapi pulsernya tadi, ya, dari satu kabelnya kan nggak terhubung. Itu. Nah, jadi syarat aktifnya CDI itu adalah 3. Adanya sumber arus, kalau di sini 12 volt dari aki. Jadi poin nomor 1. Yang kedua adanya pulser atau pick up coil. Yang ketiga adanya massa. Jadi kalau sekarang di soket CDI ini, ya, sudah ada B1-nya sebagai sumber arus, tinggal kita cari yang lainnya. Nah, yang lainnya apa? Contoh ini, ya, pulser. Nah, pulser berarti nanti kita ukur mulai dari apa? Nah, kan beragam. Bisa pakai tes pen, ya. Nah, ini pulsernya 2 kabel, ya. Jadi sama dengan yang di FU tadi, ngeceknya, ya. Ini rada longgar, coba kepiting. Nah, colok. Nah, engkol, Yan. Ada nyala? Ada. Ada nyala ya? Ada, Pak. Nah, itu kalau kita gunakan tes pen. Kelihatan di kamera? Ada. Ada, ya, tuh. Ada ya? Oke. Jadi ini kalau kita pakai tes pen. Jadi masanya nggak bisa ke body. Kenapa? Karena masanya dikeluarkan dari si spoolnya. Jadi ini sama dengan adalah spool dengan 2 kabel, min dengan plusnya. Nah, kalau kita pakai avometer, yang kita ukur itu namanya adalah nilai hambatan atau nilai tahanan. Berapa nilai hambatannya pulser? Hah? Dari mana? Sejak kapan pulser 0,8? Hah? Ditanya aja baru buka buku. Dari kemarin bukunya dikekepin doang. Berapa, Yan? 40 sampai 80. Waduh. Naik dikit lah. Mana ada? Mana ada. Iya. 100 sampai 400 volt. Nah, 100 sampai dengan 400 ohm. Nah, namanya hambatan itu satuannya adalah ohm. Kalau volt baru, ya. Oke, bener nggak, Yan? Berapa nilai hambatannya pulser? 100 sampai 400. Mana angkanya? Oh, kirain baca aja lama. Ya, nah kita ukur. Ya, ini kita pakai skalanya adalah kali 10. Oh, ini. Ya. Nah, kita kalibrasi. Nah, jarum ya di posisi 0. Kelihatan dari kamera? Ya. Jadi kalau kita ngukur jarumnya harus bergerak dari angka 0, ya. Nah, kemudian ini kabel si pulsernya. Nah, ini bebas, mana min, mana plus sama saja. Tuh. Jarum testernya bergerak. Ya, lihat angka paling atas. Jarumnya berada di antara angka 20 dan 30. Kelihatan nggak dari situ, Yan? Hah? Geserlah kamunya.
Kan belum suruh ngengkol lagi. Ya, Enggak ngegol. tukang ngengkol. Nah, nih. Ya, tuh. Ya. Nih, posisinya. 11. Hah? Berarti berapa bacanya? 150 dari mana? Ini angkanya jelas. Jarum ini ada di antara angka 20 sama 30. Kenapa jadi 15? 25 ya? Hah? Ini kan di antara 30, 20 atau 20 dan 30. Berapa, Jem? 25. 25. Nah, 25 dikalikan dengan angka skala. Ya, skalanya berapa? 10. Kali 10. Nah, berarti 25 kali 10 sama dengan 250 ohm. Angka yang tadi berapa? 100 sampai dengan 400. Berarti 250 ini masih ada di antara. Ya, berarti kondisinya masih bagus nggak? Bagus. Bagus. Ya, berarti pulsernya aman. Nah, masih ada cara lainnya. Nah, tapi nanti tinggal kalian peragain aja, ngecek pakai tegangan gimana. Berarti selektornya nanti tinggal dipindah ke yang namanya AC volt. Tapi tegangan pulser itu kecil, hanya 1 sampai dengan 3 volt. Jadi paling jarumnya cuma manggut-manggut doang, ya. Nah, sekarang nih kita cek. Ya, ini kan kabelnya yang menuju ke soket CDI. Nah, ini ya. Tuh. Ini Jem. Cari sambungannya di situ. Terus pindah. Kalau udah ketemu, ya, dikasih ciri yang mana. Ada yang nyambung nggak? Pegang. Nah, harus kelihatan dari kamera juga. Biar teman-teman yang mau belajar, ya, juga bisa ikutan belajar. Bagi yang udah bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga bisa berbagi. Ya, nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya? Ya. Nah, kasih tanda di mana posisinya. Ya, sekarang saya pindah ke kabel sebelahnya. Ya. Nah, cari lagi. Jadi jangan hanya bicara sepul pulsernya aja yang bagus, ya. Sambungan-sambungan kabelnya juga harus bagus. Nah, kalau ngecek hubungan kabel harus 100%. Coba cari lagi yang lain. Jadi jarum tester itu harus gerak penuh. Terus, udah ketemu, udah ada. Udah, mana? Bawah. Tuh, kalau dilihat dari warna kabel, apa tuh? Hijau, hijau putih. Yang satunya? Biru, strip putih. Nah, oke, berarti dua-duanya bagus ya. Pak. Nah, sekarang ini pulsernya saya sambungin. Tek, ya. Nah, ini kan soket juga bisa kendor kan? Iya kan? Nah, makanya saya tes ulang. Oh. Soket bisa kendor, bisa ada jamurnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi, harus dipastikan. Mana? Dah, satu lagi. Satu lagi. Dah, nyambung. Nyampe ya? Ya. Nyampe dua-duanya ke sana ya? Ya. Nah, syarat aktifnya CDI itu ada 3. Satu harus ada sumber arus, yang keduanya ada pulser, yang ketiganya ada massa. Kabel sisanya ada berapa? Ada 3. Mana 3? Kan tadi ini satu udah 12 volt sumber arus. Berarti sisa 2 kabel. Nah, sisa 2 kabel ini berarti sama dengan satunya nanti massa CDI, yang satunya adalah outputnya CDI yang menuju ke koil. Nah, sekarang kita cari massanya. Cara nyari massa sebenarnya gampang, tinggal lihat negatif aki warnanya apa. Ya, kalau dilihat dari sini, ya ini udah jelas nih kan negatif aki. Dibagi 2, ya. Ada negatif body dan negatif kabel body. Ya, ini kan ada kabel kecil, ada kabel besar. Nah, sekarang tinggal dicek. Ini nyambung ke sini boleh. Nyambung. Ya, yang satunya? Nggak ada. Nah, coba yang ini. Ke yang barusan nyambung mana?
nyambung. Berarti masa bodinya nyambung, masa kabelnya juga nyambung. Dah, 3 syaratnya sudah terpenuhi. 12 volt sebagai sumber arusnya sudah, pulsernya juga sudah, masanya juga sudah. Sekarang tinggal pasang CDI-nya. Nah, kita tes dari yang namanya outputnya CDI ya, atau inputnya coil. Nah, kalau mau dicek dulu kabelnya juga nggak apa-apa. Nah, kabel sisanya mana? Kabelnya kan sisa 1, ya kan? Yang mana? Putih. Nah, coba tes nih. Jangan sampai nanti kabelnya juga nggak nyambung, ya. Nah, mana? Kamu dulu yang baca, kamera nomor 2. Nah, nyambung nggak? Nyambung, jarumnya gerak. Nah, berarti kabel outputnya CDI yang menuju ke coil juga aman. Sekarang baru pasang. Nah, di sini ngetesnya ya bisa pakai tes pen. Ya, caranya begini. Tuh, engkol. Siapa tukang engkolnya? Tuh. Nah, ada. Sekarang ya. Nah, ini hampir putus tuh ya, hati-hati. Ini kalau gini biasanya ntar jadi konslet. Ini jangan salah pegang. Tuh ya. Tuh, kalau udah meletik begini, biasanya tuh mulai error tuh CDI-nya. Ini kan nggak diengkol kan, tapi di sini meletik tuh keluar. Berarti beli bocor CDI-nya. Engkol. Tuh. Harusnya api itu keluar kalau ada gerakan engkol. Kalau nggak ada gerakan engkol, nggak boleh dia meletik keluar. Lagi. Nah, sekarang kamu pegang. Pegang aja. Tes sendiri. Jangan ke yang ada catnya, jangan ke plastik. Tempelin. Jangan takut. Dah. Sekarang nih saya masukin. Nah, ending. Ya. Namanya lancar. Ini bahaya kalau bisa meletik begitu. Nah, giliran dipegang, padahal nggak diengkol, ya. Nah, nyetrum dia. Nah, sekarang ya kita cek nih, lepas si posisi outputnya, ya. Nah, engkol. Ini kan tadi inputnya coil atau outputnya CDI. Nah, lagi. Ada pinnya nggak? Ada kunci kontak. Ntar dulu. Tuh. Ada nggak apinya? Kecil banget apinya. Ntar dulu. Yuk. Mana nggak ada apinya? Hah? Emang si akinya tekor? Lagi. Stop. Yuk. Nggak ada apinya. Tuh. Hah? Kan nggak pakai aki juga hidup. Kan pengisiannya bagus. Ini kabelnya tuh, tinggal dikit lagi tuh. Nanti diperbaiki ya. Kita tes lagi. Ini gara-gara dipegang Tian barusan. Ditarik semua. Iya. Tuh, di sini bagus. Tuh, ya. Jadi kalau nemuin kasus begini, dari sini bagus, tapi kemudian masuk ke coil jadi kecil atau enggak ada, ya, bisa jadi coilnya yang lemah. Nanti kita ukur nih nilai hambatannya, si coil ini. Nah, kalau hambatan, ini kan sama dengan input. Ini coil primer, ya, yang ini adalah kumparan sekundernya. Fungsinya coil di dalam pengapian itu menaikkan tegangan. Jadi antara yang masuk dengan yang keluar tegangannya akan berbeda. Nilai hambatannya kalau untuk kumparan primer atau inputnya itu biasanya di bawah 1 ohm.
Ya. Tuh. Nah, kalau yang ini yang sekunder bisa ribuan ohm. Bisa 5.000 ya, bisa 6.000, bisa 8.000. Nah, nanti tinggal kita ukur atau sekarang deh kita ukur. Coba kita lihat. Ya. Untuk yang primer dulu. Ya, kita kalibrasi. Set. Nah, ya. Jadi setiap ganti skala di avometer ini khususnya untuk skala ohm, maka harus kalibrasi lebih dulu. Khususnya di avometer yang tipenya analog. Kalau digital nggak perlu. Nah, sekarang ya coba kita ukur. Tuh. Ya, jarumnya ada di antara angka 0 dan 1. Kelihatan? Iya, Bu. Kamera kelihatan? Ya. Ada di antara angka 0 dan 1. Berarti hasilnya 0, kalau saya lihat di tengah-tengah. Berarti ya kita anggap 0,5 ohm. Ya. 0,5 ohm. Di bawah 1 ya. Itu. Kalau yang bagus itu bisa mencapai ya 0,8. Nah, makanya tadi apinya nih kecil atau enggak ada ya. Nah, sekarang kita cek yang sekunder. Yang sekunder kalinya adalah 1 kilo. Ya, jadi ini saya geser lagi. Skalanya kali 1 kilo. Ya, 1 kilo ohm. Nah, ini lambang ohm. Dan kemudian saya kalibrasi lagi. Jadi setiap ganti skala ya, maka harus kalibrasi ulang. Tuh. Ya. Nah, sekarang saya ukur. Balik ke Jayapura. Hah? Balik ke mana? Sebentar ke mana? Benderuk. Oh, gitu. Mau pesan barang? Iya, Pak. Oh. Berarti dari sana udah pesan barang lagi? Dari Iya, Pak. Jayapura? Iya, Pak. Mau nambah stok? Iya, Pak. Tambah stok. Fotoin itunya ya, bengkelnya ya. Kalau enggak minta itu. Minta bonus. Pergi sendiri apa berdua? Sendiri. Awas nyasar. Iya, Pak. Ntar di pinggir kuburan lagi. Kali sekali. Oke, hati-hati ya di jalan. Siapa? Nah, sekarang ya ini sudah saya hubungkan nih. Ya, plusnya ke kabel output coil atau orang nyebutnya kabel busi. Minnya kita cek hubungkan ke masa. Tuh. Ya. Jadi si jarum testernya ada di antara angka 5 dan 10. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada beberapa angka tuh yang kelewat. Ini 6 nyampe nggak? Iya, Pak. Hah? 6 sampai nggak? Itu kan ada berapa garis tuh. Sampai. Cuma ini garis-garisnya kan kecil banget tuh ya. Jadi susah kelihatan. Ya, ada garis yang panjang, ada garis yang pendek. Ya, yang panjang nilainya 1 ya. Ini saya rasa sampai ke angka 6. Ada garis sampai ke garis panjang tuh. Jadi 6.000 ohm. Ya, itu adalah nilai hambatannya si koil. Ya. Nah, sekarang coba kita sambung lagi. Sebelum kita istirahat karena ini hari Jumat. Nah, kita tes. Ya, kunci kontaknya on nggak? On. Nah, ada tuh. Ya, kelihatan kamera? Apinya tuh. Ya. Kalau ragu, ya boleh dipegang sambil diengkol. Mau? Pegang aja. Motornya menyala. Nah, jadi kalau ragu begini antara kelihatan dan enggak, gampang. Pegang sambil diengkol. Digigit. Yang megang bukan saya. Kirain Bapak. Maunya ngengkol. Ya. Nah, kemudian ya, nanti bicaranya tinggal busi, ya. Nanti pemeriksaan busi sendiri. Sekarang saya pasang kop atau cangklong businya. Nah, pasang kop atau cangklong busi hati-hati. Ini mirip seperti kita pasang baut dengan mur. Jadi jangan asal dicolokin aja. Nanti pas dibawa jalan, ya ketemu jalan yang nggak rata, ya. Nah, lepas, mogok motornya, bahaya di tengah-tengah jalan. Dah? Nah, coba nyalakan motornya.
Jadi ingat, syarat aktifnya CDI itu cuma 3 ya. Satu adalah sumber arus. Kenapa saya bilang sumber arus? Karena sistem pengapian itu khususnya CDI terbagi 2 ya. Kalau injeksi sudah pasti full DC ya. Nah, jadi kalau di CDI ada namanya AC CDI, ada DC CDI. Maka saya bilangnya sumber arus. Yang kedua ya adalah pulser atau pick up coil. Yang ketiga adalah massa. Itu yang menjadi syarat aktifnya CDI. Ya. Nah, jadi ya, nggak hanya sistem pengisian, pengapian pun kalau ada problem. Kenapa senyum-senyum? Hah? Mau gantiin saya? Hah? Nggak apa-apa kalau mau gantiin. Gitu. Ya. Bicaranya kan misalkan kita bicara motor mogok. Kan ada hubungannya dengan sistem pengapian. Bener nggak? Ya. Nah, berarti kalau kita bicara sistem pengapian, pemeriksaannya berawal dari mana? Kalau motor mogok nih, ya, dari busi. Betul. Ya. Tuh. Terus dari busi kemana? Masa ke bensin? Mana ceritanya? Enggak bensin dulu Ya. Pak. Bukan, kita kan bicaranya pengapian, nggak ngomongin sistem bahan bakar. Busi, ya, dari busi nanti ada kop atau ada cangklong. Baru kemudian kabel busi yang ketiga. Nah, kabel busi, ya, ini kan nomor 4 nanti. Ini nomor 3 nih. Satunya busi, duanya cangklongnya atau kopnya. Yang ketiga adalah kabel busi atau kabel coil, output. Kemudian yang keempat adalah inputnya coil atau outputnya CDI. Tuh nomor 4. Ya. Nah, nomor 5 kita sudah masuk ke sini. Ya, ke posisi CDI. Nah, di CDI itu ingat syarat aktifnya. 1. Syarat aktifnya apa? Sumber arus. Karena nanti ada pengapian AC. Kalau pengapian AC nanti sumbernya dari sepul, bukan dari aki, ya. Itu. Yang kedua, massa. Yang ketiga, pulsa. Nah, kalau tiga-tiganya sudah dicek, ada normal, ya, tapi apinya masih nggak keluar, berarti CDI-nya yang metode, CDI-nya yang tewas, gitu, ya. Nah, tinggal ganti CDI-nya. Tapi kalau misalkan salah satu dari 3-nya nggak ada, misalkan nih massanya, ya tinggal dicari. Cara nyari massa gimana? Oh, pulsernya nggak ada, berarti turun ke bawah ke arah sepul. Oh, sumbernya nggak ada. Nah, balik, pengapiannya AC atau DC. Kalau pengapiannya AC, sumbernya nggak ada, berarti turun. Bisa ke kunci kontak, bisa ke sepul. Ya, kalau DC, kunci kontak, lalu ke sekring, sama ke aki. Hubungannya dengan sistem pengisian baterai. Kalau pengapiannya DC. Oke? Paham? Ya, nanti tinggal diperagain. Jadi belajar nggak usah banyak-banyak, ya. Jangan nyamain warna kabel, ini nanti saya bungkus nih, ya. Jadi nggak ada ceritanya merah ketemu merah dan segala macam. Karena bicaranya adalah tadi, ya. Kita harus belajar itu baca gambar nih, ya. Apa yang saya bicarakan itu semua berdasarkan ini. Ini gambar apa? Hah? Nggak kelihatan? Hah? Busi. Gambar busi. Di busi itu ada cangklong, ya. Nah, jadi ini coil, ya, yang tadi kita cek nih, ya. Coil kan masuk tuh ke CDI, ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, balik lagi, ya. Ada sumber arus, ada pulser, ada massa. Terus mundur jalannya. Nah, ini sudah 2 sistem yang kita pelajari. Sistem pengisian baterai dan sistem pengapian. Kalau di 2 sistem tadi kamu sudah bisa baca gambar, nanti kelistrikan yang lain akan lebih mudah. Jadi kalaupun saya nggak ngasih dulu, saya nggak ngajarin dulu nih, tapi karena kamu sudah bisa baca gambar, itu sudah harus bisa ngecek harusnya. Ya, makanya yang 2 itu tolong dipahami gambarnya, ya. Sumbernya dari mana, menuju kemana, detail. Tuh. Jadi ini kalau diibaratkan itu adalah Google Maps dari kemarin saya bilang. Petunjuk arah, ya. Gitu loh. Kalau lu jalan gak pakai map, potensi nyasarnya lebih tinggi.
Potensi untuk bertanya terhadap orang juga sama. Nah, jadi map itu mempermudah karena dia memberikan petunjuk, memberikan arahan. Sama dengan belajar listrik. Ya, arahannya ini, ya, titiknya, lu berangkat dari mana, menuju ke mana, ya. Oh, dari Depok kemana, ke Atambua tuh, ya. Nah, berarti mampirnya di mana aja nih, ya kan? Nah, transit nggak lu, kan gitu. Iya. Nah, ya. Depok ke Sawangan, nah, masih satu wilayah tuh. Lewat mana? Oh, kalau ke sini lewat mana? Tanya. Citayam. Nah, berarti Depok ke Citayam. Citayam kemana? Hah? Sasak Panjang. Nah, begitu. Sama. Ini Depoknya, ini Citayamnya, ini Sasak Panjangnya. Nah, begitu aja udah. Ya? Nah, jadi diilustrasikannya begitu. Jadi pada dasarnya kalau orang mau belajar tidak ada yang sulit. Ya, yang penting belajarnya yang benar. Oke, kita break dulu ya. Kurang 10 menit ke jam 12. Nanti kita sambung lagi setelah jam istirahat. Oke, terima kasih. Selamat siang.